hadir. Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nabi kalau main ke rumah putrinya itu selalu cium kening putrinya, putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW. Orang tua mana sekarang nih yang ketemu cium-ciuman kening? Sudah menikah, udah punya anak loh nih ya. Udah menikah, udah punya anak. Ketemu masih kecup kening. Yang satu juga mengecup kening. Mesra ini anak sama orang tua. Kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, mana Hasan dan Husain? Mana buah hatiku? Dijawab, lagi di belakang. Ya tidur. Sudah 2 hari belum makan, kata Fatimah Zahra. 2 hari belum makan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih, bapakmu sudah 3 hari juga belum makan. Nih, tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat. Nah itu ilmu, kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan, ojo banter-banter tapi ya. Tekan dikit, nah itu ngilangkan apa namanya, lapar itu. Ya itulah apa, ngapusi, bujui weteng. Namanya ilmu bujui weteng. Apa namanya? Bujui weteng, itu bahasa Jawa Timur kan, bujui itu ya. Bohongin perut. Ya, bohongin perut. Nah, dikira dapat makanan, ternyata tekanan. Ya dikira makanan, ternyata tekanan. Teken gitu lah. Kalau tekan sebentar kan dicolkan nanti lapar lagi. Makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang, diikat. Itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW. Ngirit saudara-saudara. Bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan 3 hari. Ya, bab 1 ini jangan praktek ya, maneman. Nah, Nabi SAW tapi tidak tinggal diam. Lihat cucunya belum makan 2 hari. Lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah. Masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan? Nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak jawab opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana. Karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha, pasti udah usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain? Cari solusi. Loh Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak iso terus gak yang ngerangkeh. Tambah ketok hurufat kamu. Ustadz kenapa begini? Ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu. Beda makom. Makanya Nabi nggak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi keluar. Jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah. Ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi besarnya sesapi, dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur, biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Nabi itu masya Allah dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja. Bukan gak punya pekerjaan ya, gak mau kerja, gak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini, dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan tapi teken kontrak, ya teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa? Ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah,
Sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir. Ya. 3 butir kurma. Deal. Maka Nabi SAW nimba. Timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Makan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu. Ya, kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara, itu suruh ngambil pertolongan nafas. Yang mana? Yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik. Kamu kuat dulu, baru nolong orang lain. Loh, kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak, pelah. Nabi SAW ditempeleng ya nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah, ngajak main kasar awakmu, enggak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplong ya bingung, kok iso ya? Airnya naik, tuh Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini. Terus pergi, terima kasih. Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah, nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayang no awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama, nah ini hasil kerja bapak, ayo makan barang nih, ayo kita go food, great food, barang-barang gitu ya, ayo pesan apa, barang-barang, bapak baru dapat duit, ayo kan nikmat, iki ora cetha, nyoh PN tinggal lungo. Jadi istri itu seperti orang bayaran, nyoh PN, gitu bu, kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu, Bu? Betul begitu? Nah, satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras, mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada. Alhamdulillah, Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dikasih makan, ya senang lihat cucunya makan itu kurma. Beberapa butir kurma, seger, barokah, ya barokah. Lah kita nasi 3 piring nggak warak kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, Masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah. Subhanallah. Lah yang nempeleng tadi terus sadar. Dia belum Islam, bukan orang Islam, gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Loh ini orang kafir, paham kurang ajar loh. Orang kafir takut kualat, waneh tuh ya. Lah yang muslim kok gak takut kualat sama Nabi ya. Yang muslim kok gak takut kualat sama Rasulullah SAW, mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung gak itu? Kok gak takut ya? Gak takut. Yang kafir nih takut. Langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong, tangan kanan kamu gak layak hidup sama aku. Kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Pedang. Oh coba tiru. Beda makom, ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Gak boleh niru yang begitu-begitu. Ya namanya dipedot, diamputasi sendiri, ya otomatis darah mengucur dengan deras ya. Maka dia lemes, hampir mati kehabisan darah, tapi dia puas, wes lego aku.
lewatlah musafir, kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh iya, itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah, kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Ditarik tahu Rasul lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi yang ngupah kamu nimba, terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya, tolong ya Rasulullah, bantu dia. Dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang, bantu tolong disembuhkan tangannya. Maka Nabi SAW nanya, mana tangannya yang putus tadi? Bawa sini. Sama Rasul ditempelkan, ditutupi kain, kayak sulap gitu ya, ditutupi kain. Setelah ditutupi kain, sama Rasul cuma diusap atasnya, dibuka, utuh, lebih bagus dari yang kiri. Kamu jangan coba-coba. Del, Kanjeng Nabi tolong sambung, ya pedot terus mati awakmu. Mujizat itu munculnya sewaktu-waktu, nggak bisa direkayasa. Langsung syahadat, orang tadi syahadat, masuk Islam, ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An-Nawadir. Kamu jangan nanya Habib, apa ya bener? Ceritanya sahih apa enggak sahih? Lawang Star Trek aja kamu enggak sahih, jelas enggak sahih. Rekayasa awakmu seneng kok, mbok tonton kok. Betul tak betul? Sinetron kena itu cerita bohong, direkayasa, tiap hari kamu lihat kok ya. Betul tak betul? Kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang gak jelas, kamu ambil pelajaran. Star Trek, Star Wars, kamu ambil pelajaran. Ini ilmunya ulama, dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi Isa aja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa. Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita merendahkan Nabi Isa. Mestinya kita ya seneng. Di kitab An-Nawadir, namanya juga An-Nawadir. An-Nawadir itu zamannya nadir. Nadir itu apa? Hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain. Longko, ya langka. Saya waktu menceramahkan ini di Masjid Ar-Riyad dulu waktu saya masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Ya toh ya, dulu berarti masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri. Salah satu guru saya di pondok malam Jumat Legi itu. Kalau malam Jumat Legi, Ustadz Qasim Baharun, ya Ustadz Qasim Baharun itu hadir ke Masjid Riyad. Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis, itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Qasim Baharun almarhum rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya, yang juga holnya ya, guru saya di Dalwa, lagi di holi. Ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Kelurahan Semanggi. Ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu, guru saya loh, ini guru saya ini. Ini salah satu guru saya, marani saya, muridnya diparani, bukan muridnya ditelepon, Novel kamu sini, saya butuh kamu. Gak kayak awakmu. Yai saya butuh, tolong mampir ke rumah saya. Kurang ajar tuh. Masya Allah. Ini guru saya, datangi saya, ya kaget aku. Oh no, waduh ini sidang ini. Ya, sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang ngajukan tesis di sidang ini, lebih ngeri ini. Guru saya, nyidang saya. Novel, Habib Qasim ini kan sama Habib Hasan Baharun dari Madura asalnya kan ya. Dengan gaya Habib Maduranya ya. Ajabna ceramah antum kemarin. Antum ngomongnya, antum loh. Murid ini dicelok antum, Masya Allah. Mestinya aku ngomongin ceramahmu deh. Mestinya gitu ya. Ini tidak, gan. Bukan tapi gan gitu loh ya. Antum, kalimat penghormatan. Lihat nih adabnya orang-orang soleh. Semakin begitu semakin tampak solehnya, semakin tampak hebatnya, semakin tampak ilmunya, semakin tampak luar biasanya. Demi ilmu orang itu ya mau nyari. Tadi malam ceramah itu dari mana itu? Kisahnya tadi dari mana? Saya jawab,
dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok. Antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu. Kitab apa? An-Nawadir. Ada di situ. Iya. Lo kok nggak baca anak ya? Kelewatan rupanya. Ya, terlewatkan. Tak ambilkan kitabnya. Ini Ustaz. Masya Allah. Ajib. Kok bisa anak ya? Lupa. Gak lihat yang satu ini ya. Ajib. Padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu. Nah itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar main ke rumah saya. Sehingga rumah saya dapat barokah. Ya dapat barokah. Didatangi orang soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh yang nonton di TV ini loh. Yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir. Dalilnya itu kondi. Kita karangan ya bib novel dewi. Saya nyantri puluhan tahun nggak pernah dengar. Saya cari di Google sekian puluh tahun ya nggak ketemu. Baru ketemu sekarang dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Lihat nih Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, nggak pernah membiarkan keluarganya hidup susah. Bukan hidup miskin loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah ya itu nggak sukses. Kamu miskin tapi harus bahagia. Kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah. Gak mau susah. Maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur loh. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya. Karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Temenmu nanya, punya duit? Tidak. Loh kamu bahagia? Kamu cuma duit. Masa duit buat saya mumet? Itu bukan murid Habib Novel. Mumet kok bab duit. Betapa rendahnya diriku bisa dibuat pusing sama duit. Biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit. Ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing? Sementara yang lain pusing. Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya. Jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini.